Shalom, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu. Bapak percaya semuanya pasti sudah berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Mari kita melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Kristen di pembelajaran 2 tentang dampak dosa. Nah, sebelumnya kita akan belajar bahwa ketika manusia itu berdosa, sifat kesucian manusia itu menjadi hilang. Ya, dapat kita lihat di gambar. Ini manusia, di sini Tuhan, dan dosa sudah memisahkan kita dari Tuhan. Kita adalah manusia yang sempurna, yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi karena dosa, sifat kesucian dari manusia itu menjadi hilang atau tertutupi, sehingga menjadikan kita terpisah dari Tuhan. Nah, kita akan belajar juga tentang hal atau perbuatan yang kita lakukan pasti memiliki dampak. Semua kegiatan perbuatan yang kita lakukan pasti memiliki dampak. Nah, jika kita mau belajar, kita sungguh-sungguh serius untuk belajar, pasti masa depan kita akan menjadi lebih cerah. Jika kita tidak malas-malasan, kita pasti akan mendapatkan masa depan yang baik, yang cerah. Jika kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita akan masuk ke sekolah favorit, masuk ke SMP favorit, ke SMA favorit, bahkan ke perguruan tinggi yang favorit, sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, berbeda dengan hal ini. Nah, ini adalah contoh dari perbuatan yang tidak benar, tidak baik. Bangun terlambat. Nah, jika kita bangun terlambat, sudah pasti memiliki akibat apa? Betul, kita pasti akan tergesa-gesa, terburu-buru untuk pergi sekolah. Mungkin kita bisa terlambat, kita bisa dihukum, atau kita terlambat mendapatkan pelajaran. Siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Nah, setiap perbuatan atau tindakan dari kita pasti memiliki akibat. Kalau kita berbuat baik, pasti berakibat baik. Kalau kita berbuat buruk, pasti juga berakibat buruk pada diri kita. Anak yang dikasih Kristus, apa sih dosa? Nah, dosa itu perbuatan yang melanggar perintah Allah. Bisa kita baca dalam Yohanes 3 ayat 4. Nah, dosa itu melanggar perintah Allah. Itu temannya, kalau berdosa punya teman seperti ini. Ini adalah awal dari dosa. Awal dari dosa itu bisa dimulai dari iri hati. Ini seperti ini, iri hati ya. Teman kita mendapatkan prestasi lalu kita cemburu, kita iri. Itu awal dari dosa. Atau dengki, amarah. Seperti ini. Nah, mungkin kalau kita sedang di kelas, kita diganggu teman, kita marah, kita dengki, itu awal dari dosa. Atau kita serakah, kita angkuh, nah itu juga awal dari dosa. Serakah itu ingin memiliki, semuanya itu milikku, itu milikku, semua milikku. Itu awal dari dosa. Angkuh atau sombong,
itu juga awal dari dosa. Nah, dosa itu berawal dari sesuatu hal yang kecil, tetapi jika kita lakukan terus-menerus, pasti menjadi hal yang besar, dosa yang besar. Nah, nih kalau berdosa mungkin nih temanmu berteman dengan gorila. Nah, mari kita belajar selanjutnya tentang dampak atau akibat dosa bagi diri sendiri. Nah, dosa itu berakibat bagi diri sendiri. Apa saja? Kita merasa takut, kita khawatir. Ya, kalau kita berdosa, misalnya kalau kamu berdosa pasti takut. Kalau kamu berbohong, misalnya kamu berbohong kepada guru atau kepada orang tua, pasti kamu takut atau khawatir kalau ketahuan nanti akan mendapatkan hukuman. Dan bahkan kalau ketahuan bisa dijauhi teman. Nah, itu akibat dosa bagi diri sendiri. Selanjutnya, akibat terhadap orang lain apa, Pak? Ada, yaitu sakit hati. Nah, permusuhan ya seperti ini, jotos-jotosan, gontokan, yaitu permusuhan. Apalagi sedih, kecewa, dan bisa bunuh diri. Nah, ini merupakan hal yang tidak baik. Dosa terhadap orang lain bisa saling belajar, bisa saling jotos-jotosan, bisa saling bunuh diri, mungkin karena sedih bisa bunuh diri. Itu dampak atau akibat dosa terhadap orang lain. Selanjutnya, orang yang melakukan dosa pasti akan mendapatkan hukuman. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Jika kita melakukan dosa, jika kita terus-terus berdosa dan tidak memohon ampun kepada Tuhan, sudah pasti maut akan menjemput. Kita akan tinggal dalam api neraka. Nah, bisa kita lihat contoh perbuatan dosa dalam kitab Kejadian 4 ayat 1-16. Ada kisah Kain dan Habel. Habel yang memberikan persembahan dengan tulus, dengan ikhlas. Nah, berbeda dengan Kain, memberikan persembahan yang tidak maksimal, lalu cemburu kepada Habel, lalu Kain membunuh Habel. Nah, anak-anak pasti sudah pernah membaca atau tahu tentang cerita ini. Ya, ini adalah contoh dosa, perbuatan dosa yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Nah, sudah selesai. Nah, kita sudah belajar tentang dampak dosa, dampak terhadap diri sendiri dan dampak terhadap orang lain. Nah, selanjutnya ada penilaian untuk pengetahuan. Kerjakanlah lembar pengamatan sosial yang ada di LKS halaman 16, dan juga kerjakanlah lembar pengetahuan 2 yang ada di LKS halaman 16 sampai 18. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan penuh bertanggung jawab supaya mendapatkan nilai pengetahuan yang baik. Dan untuk nilai sikapmu, kumpulkan tugas tepat waktu.